Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di bulan Agustus, satu bulan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita, khususnya tanggal 17. Oleh karena itu, seputar tanggal itu banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk syukur kepada Allah versi orang-orang itu. Tapi saya akan melihat apakah Islam mengajarkan bagaimana mensyukuri satu kemerdekaan. Ini penting karena selama ini yang terkait dengan persoalan-persoalan religius seperti itu hampir tidak ada. Paling-paling lomba-lomba biasa. Tapi yang mengarahkan kepada peningkatan keimanan itu hampir tidak ada. Nah ternyata kalau kita kaji betul dalam Islam itu ada. Bagaimana Islam mengajarkan ketika kita diberi oleh Allah suatu kemerdekaan. Dan ayatnya ini insya Allah kita juga sudah hafal semua. Ada di dalam Quran surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Nah ini disampaikan oleh Allah itu karena begini. Karena Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, dia ternyata menggoncangkan politik di orang-orang Quraisy itu. Banyak orang-orang terpengaruh kepada Rasulullah. Maka menjadi kebencian. Rasulullah diputuskan harus dibunuh. Akhirnya direncanakan pembunuhan itu, tapi Allah menyelamatkan. Lalu akhirnya Allah perintahkan untuk apa? Berhijrah. Dari Mekah ke Madinah itu jaraknya enggak sedikit ya. Hampir 500 km. Berjalan, ada yang naik unta, kendaraannya memang itu, tidak ada bis, tidak ada. Setelah sana disambut oleh namanya Ansor, penolong yang berhijrah disebut muhajirin. Nah itu karena dia mulus di Madinah itu karena di sana ada kaum Ansor. Lalu dipersaudarakan Ansor dan muhajirin itu, maka di sana akhirnya Islam menjadi kuat dan besar. Sampai perang pertama itu Rasulullah diberi kemenangan yang disebut perang Badar. Itu jumlah orang beriman itu sejumlah sekitar 313, lalu orang kafir jumlahnya sekitar 1000. Dikasih menang oleh Allah 1:3. Karena idealnya kalau orang-orang beriman itu solid, kualitasnya hebat, itu 1:10. Apalagi 1:3 ya tambah menang gitu. Nah semakin kuat akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah
dengan tentaranya. Itulah orang-orang di Mekah ini pada takut semua. Takut apa? Takut dieksekusi. Ya kalau dalam peperangan memang gitu, yang kalah ya ditindas gitu. Ternyata dugaan itu bereset. Ternyata Rasulullah tidak mengeksekusi mereka, kecuali yang tetap melawan Rasulullah baru dieksekusi. Nah, melihat kenyataan seperti ini akhirnya apa? Penduduk Mekah akhirnya masuk Islam secara gemberuduk. Maka dilukiskan oleh Allah dalam Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah afwajan, dalam keadaan berbondong-bondong. Nah, itu gambaran. Dikasih kemerdekaan kota Mekah tadi sudah terjajah sekian lama oleh orang-orang Quraisy, lalu kembali kepada Rasulullah. Apa yang Allah perintahkan saat itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh bertasbih dengan memuji kepada Tuhan dan disuruh istighfar. Jadi dua ini yang diperintahkan. Disuruh tasbih dan disuruh istighfar. Nah, kalau kita bertasbih itu mensucikan Allah, memuji Allah, itu masuk kelompok zikir, kelompok ingat kepada Allah. Kalau kita nggak akan memuji kalau kita tidak cinta. Ya. Kalau kita dulu dengan pasangan kita dulu selalu ingat soal cinta, nggak cinta tidak pernah ingat. Nah, sama dengan kita itu, kalau kita ingat kepada Allah, mesti kita menyebut zikir. Lah, pengaruh zikir ini juga luar biasa. Pengaruh zikir ini akan mengarahkan kita nanti kepada keimanan. Ya. Karena zikir itu kan ibarat kaca, tiap hari kita lap, kita bersihkan, lama-lama mengkilat. Kalau kaca itu kita biarkan setahun ngetel, dilapi angel, tiap hari gilap. Nah, kalau gilap itu memantul, ada cahaya memantul. Kalau ada cahaya, Allah juga memantul. Maka ilmunya orang ahli zikir dengan bukan ahli zikir itu beda. Akan lebih banyak, dan hal-hal yang tidak diketahui oleh seseorang itu bisa dimiliki oleh orang ahli zikir, karena itu tadi pantulan cahaya yang memantul di hati yang bersih. Nah, kalau orang itu seperti itu, maka lama-lama hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, maka orang itu tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Tidak mudah ketularan oleh hal-hal yang tidak baik. Kalau kita orang hatinya hidup berada di masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada biru, kuning, hijau, putih, hitam, merah misalnya. Kalau hati itu hidup tetap nggak akan terpengaruh. Karena apa? Memiliki prinsip. Tapi kalau hati itu mati dikarenakan apa? Dikarenakan tidak pernah ingat kepada Allah. Maka Allah akan bukakan itu, segala sesuatu itu akan masuk. Falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, maka kami bukakan segala sesuatu itu akan masuk. Maka hati yang mati itu akan mudah terpengaruh, akan mudah tertular oleh masyarakat yang negatif. Kumpul dengan pencuri jadi pencuri, kumpul dengan penipu jadi penipu. Mudah. Itu salah satu kehebatan orang-orang yang ahli zikir. Bahkan ahli zikir itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Contoh Nabi Yusuf itu ya. Nabi Yusuf itu pernah diskenario oleh istri pejabat ya, untuk masuk dalam satu kamar berdua. Sang istri kepingin melakukan sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Artinya dua orang ini punya kesempatan. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf akhirnya lari. Ketika dibuka pintunya dari kamar itu, di depannya sudah ada suaminya istri tadi. Diulak-walik, Yusuf kurang ajar dan memperkosa saya.
Nah, kita nggak cerita itu, tapi ceritanya kenapa Yusuf melarikan diri, kenapa dia Yusuf tidak, kenapa Yusuf nggak mau? Karena Yusuf saat itu zikir, dia ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya, sehingga dia tidak melakukan. Itu pengaruh zikir. Jadi masih banyak lagi sebenarnya kita sampaikan terkait dengan zikir. Kemudian yang nomor 2 adalah istighfar. Istighfar itu adalah lambang seseorang itu menyadari kesalahannya, lalu kemudian memperbaiki dirinya. Kalau orang sudah menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki dirinya, maka itu sama dengan gambaran ilmiahnya, atau dalam Quran disebutkan Allah akan mengganti keburukannya tadi dengan kebaikan. Quran surat 25 ayat 70. Jadi siapa yang bertobat, istighfar, lalu Allah akan gantikan kesalahannya itu dengan kebaikan. Logikanya, kalau kita punya buah cermai rasanya sepet, punjul, kecut nih. Sepet dan kecut ini kalau kita bacem dengan gula, maka rasanya berubah. Menjadi apa? Menjadi manis. Itu gambarnya begitu. Orang walaupun melakukan kejelekan dibacem dengan kebaikan-kebaikan, yang muncul itu kebaikan. Nah ini kalau kita terapkan dalam misi kemerdekaan luar biasa. Nabi Adam itu juga pernah salah. Nabi Adam salahnya melanggar larangan jangan mendekat pohon kuldi. Tapi Nabi Adam tertipu oleh iblis. Adam, cara bahasa nek kepengin kamu langgeng di dalam surga, dekati pohon itu. Ada bahwa itu larangan, melanggar. Karena pelanggaran itulah Allah menghukum Adam, dikeluarkan dari surga. Lalu Adam bertobat, berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah dolim pada diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minal khosirin, orang yang rugi. Akhirnya diterima tobat itu. Nabi Yunus juga demikian. Ketika beliau berdakwah, tidak ada yang reken, tidak ada yang mau menerima dakwahnya, sumpek hatinya, peteng hatinya, ditinggalkan dakwahnya, naik kapal. Nah, di tengah lautan kapalnya oleng, soalnya kegagalan muatan dan mungkin ada angin besar gitu. Solusinya apa? Harus dikurangi penumpang ini, muatannya harus dikurangi. Nah, siapa yang dibuang ke laut itu? Diundi, akhirnya yang keluar tetap Nabi Yunus, terpaksa dibuang ke laut. Wis atine memang sumpek, peteng, dilebokno laut. Laut itu peteng, semakin ke dalam semakin gelap. 2 kegelapan. Barang wis seperti itu dimplok iwak pisan. 3 kegelapan. Akhirnya Nabi Yunus apa? Istighfar. Istighfarnya cuma bentuknya beda. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kira-kira iwake kepanasan kira-kira. Panasan minggir nang laut. Tuh lepeh. Selamat. Loh ini pengaruh istighfar. Luar biasa. Bahkan orang pergi haji, ngomong kok kesasar, yang banyak istighfar, ketemu itu rumahnya. Itu dampak-dampak daripada istighfar. Nah, maka 2 hal ini kalau kita isikan di dalam mensyukuri kemerdekaan luar biasa. Akhirnya arahnya kemana? Arahnya terbentuk pribadi kita yang beriman. Kalau beriman Allah janjikan berikan surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga
Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Kalau kita lihat begitu, yang masuk surga itu nanti orang beriman, bukan kelompok kita. Kalau kelompok itu alat perjuangan. Jadi beda. Nah kalau orang takwa juga disampaikan oleh Allah bahwa nanti yang masuk surga itu orang takwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Ya ini. Justru kalau kita membanggakan kelompok-kelompok kita, itu bisa jadi jatuh musyrik. Ya. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Disebutkan oleh Allah ayat berikutnya, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini adalah musyrik. Makanya dibanggakan itu adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau keimanan dan ketakwaan ini sudah ada, maka Allah sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Berarti kalau kita memposisikan diri kita sebagai iman takwa, maka kita punya andil besar di dalam dunia ini untuk menstabilkan dunia ini, karena akan memancing keberkahan. Jadi itu posisi kita. Maka dalam mengisi kemerdekaan yang sekarang ini, itu yang kita terapkan. Artinya meningkatkan keimanan kita. Itu yang terbaik untuk kita sesuai dengan Quran yang disampaikan Allah dalam surat Nasr tadi. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan bersama untuk mengisi kemerdekaan ini. Tidak sekedar lomba-lomba yang biasanya seperti itu tadi, si makan kerupuk, si gepok, macam-macam itu. Tapi kita isi dengan dua hal tadi, yaitu zikir dan istighfar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.